kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, sungguh Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan sekali lagi untuk kesempatan kita boleh beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Dan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus, hari ini sekali lagi kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi seperti ini: dengan sedaya upaya berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah saling bergantung dalam gereja dan mengusahakan damai. Saling bergantung dalam gereja dan mengusahakan damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tema ini memang sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dan memang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kita saling bergantung satu dengan yang lain. Panggilan Tuhan kepada setiap kita anak-anak Tuhan itu berbeza. Ada Tuhan panggil untuk melayani sepenuh masa. Ada Tuhan panggil untuk melayani sebagai pentabir di dalam gereja, yaitu yang kita sebut sebagai EJKJ. Dan Tuhan juga panggil sebagai jemaat. Bahkan banyak pelayanan yang sudah Tuhan sediakan. Dan setiap bahagian di dalam panggilan Tuhan ini perlu saling bergantung satu dengan yang lain. Jemaat tidak dapat berkata dia tidak memerlukan EJKJ untuk melaksanakan pengurusan pentabiran gereja. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeza. Dan pastilah kita saling bergantung satu dengan yang lain. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu saling bergantung dan juga mengusahakan damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi, Paulus memberikan nasihat, memberikan dorongan khususnya kepada jemaat Roma supaya mereka berusaha dengan sedaya upaya mereka untuk hidup damai di antara mereka atau di kalangan anggota jemaat Tuhan. Jadi memang Paulus sangat berharap supaya anggota jemaat Roma hidup dalam keadaan yang
damai. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa jemaat Roma ini terdiri daripada orang-orang Kristen Yahudi dan juga terdiri daripada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Karena itu, karena keadaan jemaat ini, maka sangat tepat nasihat dan dorongan Rasul Paulus supaya mereka hidup damai. Karena sebagaimana kita tahu, orang-orang Yahudi sangat tidak menyukai, bahkan membenci orang-orang bukan Yahudi. Dan karena rasa benci itu, memang patut nasihat seperti ini diberikan kepada jemaat Roma supaya perbezaan di dalam jemaat itu tidak menjadi halangan, tetapi mereka sebagai satu tubuh di dalam Yesus akan hidup damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa untuk hidup damai di dalam jemaat kita itu sangat tergantung kepada anggota jemaat, yaitu kita semua sebagai tubuh Kristus. Kenapa? Karena apabila setiap jemaat memiliki sikap yang tidak suka mengatakan sesuatu yang jahat dan juga bersikap baik di dalam jemaat, maka pastilah kehidupan sebagai anggota jemaat itu akan damai. Tetapi kalau ada anggota jemaat yang suka mengatakan sesuatu yang tidak baik, pastilah itu mengganggu dan merosakkan damai di dalam tubuh Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, damai boleh diwujudkan di dalam gereja apabila setiap jemaat memiliki sikap yang baik. Dan semuanya ini saudara yang dikasihi Tuhan memang sangat tergantung kepada setiap anggota jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal lain juga adalah kita saling bergantung di dalam memajukan, melaksanakan, dan mengembangkan pelayanan di dalam gereja Tuhan. Kita tahu bahwa setiap tubuh Kristus ada fungsi yang tersendiri. Dan Tuhan sudah memberikan karunia yang berbeza kepada setiap anggota jemaat. Ada jemaat yang boleh bermain musik, menyampaikan firman Tuhan, dan memimpin. Dan semua itu karunia yang sudah Tuhan berikan. Dan di dalam melaksanakan pelayanan, kita saling bergantung. Karena tidak mungkin satu orang boleh melaksanakan semua pelayanan yang ada di dalam gereja. Karena itu saudara, kita saling bergantung di dalam melaksanakan pelayanan gereja. Dan setiap kita perlu melaksanakan fungsi yang sudah Tuhan berikan atau karunia yang ada pada kita, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Saya melihat saya sebagai pribadi yang tidak ada karunia bermain musik, sangat tergantung kepada anggota jemaat yang memiliki karunia bermain musik.
Jadi kita saling bergantung untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar bahwa kalau kita mau hidup damai di dalam gereja kita, maka perlu setiap anggota tubuh Kristus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita ada potensi untuk menyakiti hati saudara-saudara kita, teman-teman, anggota jemaat yang lain. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting bagi anggota tubuh Kristus untuk tidak memiliki sikap membalas kejahatan. Kalau kita disakiti, kita melakukan dengan membalas dendam, pastilah kehidupan jemaat tidak akan ada damai. Sebab itu Yesus memberikan teladan kepada kita supaya kita tidak membalas kejahatan. Ketika Yesus disalibkan, dihina, diseksa, menderita, bahkan sebelum Yesus meninggal, dia berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi Yesus tidak ada sikap membalas kejahatan. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita, dalam menjaga keharmonian dan damai di dalam gereja. Karena kalau kita membalas kejahatan, kita tidak akan dapat menikmati damai di dalam gereja. Dan saudara, hal seperti ini tergantung kepada kita sebagai tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini mengusahakan damai. Dan bagaimana kita boleh mengusahakan damai di dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja adalah dengan setiap anggota jemaat tidak suka mencari sesuatu hal atau tidak suka mencari pasal dengan anggota jemaat yang lain. Dan kalau itu kita lakukan, saya percaya kita akan hidup damai satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita boleh hidup damai, maka setiap anggota tubuh Kristus atau jemaat Tuhan mengambil ketetapan untuk tidak suka bertengkar dengan anggota jemaat yang lain. Saudara, seperti yang saya sudah katakan, bahwa sebagai manusia kita ada potensi untuk menyakiti hati orang lain. Tetapi kita tidak mengambil itu sebagai kesempatan untuk bertengkar dengan anggota jemaat. Dan kalau kita menjadi anggota tubuh Kristus yang tidak suka bertengkar, tetapi menyelesaikan segala persoalan dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh kasih, maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai tubuh Kristus akan hidup dalam keadaan yang damai. Saudara, untuk hidup dalam keadaan yang damai juga sebagai tubuh Kristus perlu memperhatikan sebaik mungkin perkataan
bahkan juga perbuatan kita. Karena perbuatan dan perkataan kita yang tidak baik akan merosakkan damai. Tetapi perkataan dan perbuatan yang membangun akan mewujudkan damai di dalam gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan damai juga sebagai tubuh Kristus, kita tidak membawa sesuatu hal atau pertengkaran masuk ke dalam gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan damai juga di dalam gereja, maka setiap anggota tubuh Kristus jangan membawa perselisihan di luar gereja masuk ke dalam gereja. Ada orang yang ada perselisihan di luar gereja dan akibatnya adalah mereka mengambil keputusan untuk tidak datang ke gereja karena ada perselisihan di luar gereja. Sebab itu sangat penting untuk mewujudkan damai di dalam gereja. Hal-hal perselisihan di luar gereja diselesaikan dengan cara yang baik, sehingga itu tidak merosakkan damai di dalam gereja. Sebab perselisihan yang tidak diselesaikan akan merosakkan persekutuan dan juga damai di dalam tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa saling bergantung dalam gereja, dan memang kita saling bergantung sebagai tubuh Kristus, baik itu di dalam menjaga damai di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap anggota tubuh Kristus memang berperanan, bertanggung jawab menjaga damai, dan juga kita saling bergantung. Sebab itu melalui firman Tuhan ini mendorong kita sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus, kita menyadari kita saling bergantung satu dengan yang lain di dalam pelayanan. Bahkan kita juga dipanggil untuk mengusahakan damai. Dan marilah kita lakukan dengan tetap menjaga perkataan kita, perbuatan kita, sehingga itu tidak merosakkan damai di dalam tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Biarlah dengan tema ini akan mendorong kita untuk senantiasa hidup damai satu dengan yang lain. Meskipun kita banyak perbezaan, tetapi kita tetap hidup damai karena kita melakukan bagi kemuliaan Tuhan. Dan seperti Yesus yang berusaha untuk tetap menjadi teladan yang baik bagi kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami, memberitahu kami, dan memang benar Tuhan, kami saling bergantung di dalam pelayanan, di dalam kehidupan bergereja, kami saling bergantung satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan, kami juga sebagai anak-anak Tuhan akan tetap berusaha dengan sedaya upaya
untuk hidup damai satu dengan yang lain, dengan kami menjaga perkataan, perbuatan, tindakan kami yang tidak menyakiti orang lain. Dan pastilah dengan usaha yang demikian kami boleh hidup damai sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, khususnya bagi jemaat kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan mereka kekuatan. Engkau juga memberkati mereka dengan keperluan sehari-hari. Engkau juga memberkati mereka dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan terus memberkati, memberikan sukacita untuk jemaat kami dimanapun berada. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang merayakan hari ibu. Kami bersyukur meskipun kami tidak dapat menyambutnya di gereja, tetapi kami tahu kami boleh memperingati, dan paling penting kami boleh saling berdoa. Dan kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu yang ada khususnya di dalam jemaat kami TJP ini. Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka kesabaran di dalam mengurus, melayani keluarga masing-masing. Bapa di surga, Engkau juga berkati kehidupan ibu-ibu untuk masa yang akan datang. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati negara kami. Kami bersyukur untuk keadaan kami di negara ini, dan kami mau berdoa supaya Tuhan terus memberkati negara kami, khususnya sekarang masih lagi terjadi penularan penyakit COVID-19, dan kami terus berdoa supaya Tuhan terus campur tangan bekerja menghentikan penularan ini. Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.